Awal dari pengalamanku dengan Tante Solik ini adalah ketika aku lulus dan sulit mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya aku diminta bantu-bantu di rumah Tante Solik itu. Dan pada akhirnya terjadilah kisah kasih di antara kami berdua. Tante Solik ini adalah wanita pertama yang melakukannya denganku. Artinya kasihku itu aku serahkan dengan sukarela dan sukacita padanya. Beginilah kisah selengkapnya. Aku adalah seorang pria yang masih belum menikah. Dan aku adalah orang yang sedikit awam di komputer dan internet. Jadi maafkan aku kalau aku kurang lincah dalam bertutur kata. Namaku Dari, umurku sekarang 20 tahun. Aku tinggal di suatu daerah yang cukup terpencil, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau tidak berani merantau keluar kota. Baiklah, aku akan mulai bercerita. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih telah bergabung. Inilah pengalaman pertamaku merasakan indahnya surga dunia dengan seorang wanita. Wanita yang telah memberikan pengalaman indah itu adalah tanteku sendiri. Kisah ini dimulai ketika aku masih berumur 20 tahun dan saat itu sedang menjadi pengangguran. Pada saat itu, aku masih tinggal di rumah orang tuaku di sebuah desa. Ketika Om Dito mendengar kalau aku sudah lulus dan belum bekerja, maka Om Dito pun menyuruhku ikut bantu-bantu di rumahnya yang ada di kota besar itu. Karena aku memang ingin sekali bisa bekerja dan mencari pengalaman di kota besar, akhirnya aku pun menyetujuinya. Pekerjaan apapun akan aku lakukan nantinya, yang penting bisa bekerja dan memperoleh pengalaman. Om Dito ini adalah sepupu jauh dari ayahku dan dia mempunyai seorang istri cantik yang bernama Soli dan aku panggil Tante Soli. Om Dito adalah seorang pengusaha dan punya usaha di beberapa kota, sehingga dia sering pergi keluar kota untuk mengurus bisnisnya itu. Om Dito sudah berumur sekitar 44 tahun. Orangnya cukup ganteng meskipun rambutnya sudah tidak selebat dulu. Sedangkan istrinya, yaitu Tante Solik, sudah berumur 37 tahun. Orangnya masih sangat menarik kalau menurut pandanganku. Rambutnya masih hitam dan panjang terawat, kulitnya putih. Meskipun memang ada kecenderungan agak gemuk di bagian pinggang, seperti layaknya wanita sudah menjelang separuh baya pada umumnya. Tante Solik ini memang cantik kalau yang suka nonton film Suzana. Nah, kira-kira Tante Solik itu seperti itulah, tapi tidak menyeramkan. Om Dito dan Tante Solik punya satu orang putri, umurnya sekitar 15 tahun, namanya Safira dan dipanggil Vira. Karena kesibukan suami Tante Solik yang sering pergi keluar kota untuk mengurus usahanya itu, maka Tante Solik pun lama-lama merasakan sepinya hidup. Kadangkala Tante Solik itu suka lupa untuk duduk secara sopan. Bahkan seringkali tanpa sengaja aku bisa melihatnya duduk dengan memamerkan keindahannya itu. Sehingga kalau sudah seperti itu biasanya keinginanku pun spontan naik dengan sendirinya. Karena terus terang saja Tante Solik itu terlihat putih, pokoknya waulah. Matun aku kan biasa di desa dan sekarang berada di rumah orang kaya di kota. Jelas bedala, iya kan? Sejak itulah aku mulai sering melamunkan Tante Solik. Bagaimana ya rasanya jika aku sampai melakukan dengannya? Dan kalau lamunanku itu sudah terlalu jauh dan menuntut penyelesaian, biasanya mulailah aku melakukan sebuah ritual dan selalu membayangkan Tante Solik. Aku hampir-hampir tidak bisa menahan keinginanku itu. Bahkan aku sering mengambil gelas bekas minumnya dan sering aku minum sisanya. Aku mencoba mencari bekasnya yang menempel pada gelas itu dan mencoba merasakannya serta membayangkan bagaimana asiknya jika itu nyata adanya. Suatu ketika aku harus menjaga rumahnya itu sendirian karena Om Dito dan seluruh keluarganya harus pergi keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Kira-kira sekitar 1 minggu aku bertugas jaga rumah itu. Tiba-tiba pada hari ke-7, kalau aku gak salah hari Senin, Tante Solik terpaksa kembali sendirian karena ternyata dia harus mengurus sesuatu yang penting. Nurse, waktu itu dia kembali sudah menjelang malam, sekitar jam 8 malam. Pada saat itu aku sedang menonton TV
ketika Tante Solik datang. Terus terang saja, aku cukup surprise dan deg-degan juga, karena di rumah itu aku hanya berdua saja dengan wanita yang sering jadi tamu dalam mimpiku selama ini. Tante Solik setelah itu langsung memasak untuk menyiapkan makan malam. Aku mencoba menawarkan diri untuk membantunya. "Biar saya bantu ya Tante," usulku. "Boleh, makasih banget lo Dedi," sahutnya. Sewaktu aku membantunya itu, lagi-lagi tanpa sengaja, Tante Solik itu dalam posisi duduk untuk membersihkan yang akan dimasak. Sedangkan aku dalam posisi berdiri untuk mencuci pisau dan segalanya. Dalam posisi itulah aku jadi bisa melihat keindahannya itu, meskipun tidak sepenuhnya. Justru yang kelihatan sedikit itu membuatku merasa penasaran. Sehingga saat itu juga keinginanku tiba-tiba muncul. Aduh maaf, ketika aku lagi asik mengagumi keindahan itu, tiba-tiba saja Tante Solik menoleh dan tersenyum padaku. Bagiku senyumannya itu adalah senyuman yang paling manis di dunia saat itu. "Kamu kenapa Gede?" tanya Tante Solik masih dengan senyumannya itu. "Gak apa-apa kok Tante," jawabku malu karena tertangkap basah. Akhirnya setelah acara memasak itu selesai, pucuk dicinta ulang pun tiba. Karena setelah kami makan bersama, tiba-tiba saja turun hujan yang cukup deras sekali yang disertai angin. Semakin malam hujannya bukannya berhenti, akan tetapi bertambah deras. Dingin deh. Sebelum tidur, kami mengobrol dan Tante Solik bercerita tentang bisnis Om Little di luar kota. Di saat ngobrol itu, lagi-lagi Tante Solik lupa untuk duduk dengan sopan. Sehingga kembali lagi aku mendapatkan pemandangan yang begitu indah dan menguji imanku. Bertambah malam, hujannya belum juga berhenti dan tetap deras. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi tidur. Sesampainya aku di kamar, aku nggak bisa tidur. Aku terus saja memikirkan Tante Solik. Bagaimana ya rasanya di saat Om Bito berbagi rasa dengan Tante Solik? Enak pasti. Beruntung sekali Om Bito bisa mendapatkan Tante Solik yang penuh pesona itu. Kenapa ya Om Bito itu kok tega sering kali meninggalkan istrinya yang begitu menarik dan mempesona itu? Tanyaku dalam hati, dalam lamunanku malam itu. Tiba-tiba saja di saat aku sedang asik melamun itu, ada suara gedubrek dan aku dibuat kaget karena mendengar suara kesakitan dari Tante Solik. Spontan aku loncat dan memburu ke kamarnya. Ternyata ada seekor ular masuk ke kamarnya. Entah dari mana datangnya si ular itu yang tahu-tahu sudah ada di tempat tidur Tante. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Tante Solik saat itu. Panik sekali dan tentunya juga ketakutan. Aku segera bergegas ke dapur untuk mengambil alat. Terus aku lumpuhkan ularnya dan aku guan. Setelah itu aku balik lagi ke kamar Tante Solik untuk memastikan keadaan Tante Solik waktu itu. Aku duduk di sisi tempat tidur Tante Solik. Tante Solik tampak terdiam, mungkin karena shock. Akhirnya aku mencoba untuk memberikan kekuatan, layaknya seperti yang ada di film-film yang pernah aku lihat. Perlahan aku pegang tangannya dan berkata, "Tante, sekarang sudah aman kok, ularnya sudah aku buat." Ucapku mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba saja Tante Solik dengan begitu cepatnya menubruk padaku. Tentu saja aku kaget menerimanya. Dengan sedikit berdegup aku pun meraihnya. Aku benar-benar agak nervous saat itu. Soalnya Tante Solik yang aku impi-impikan selama ini saat ini berada dalam penyukanku. Aku bisa mencium wangi rambutnya yang harum dan subur terawat dengan baik itu. Waduh, rasanya aku tidak bisa berbicara apa-apa. Aku terus menghiburnya dengan mengusap-usap rambutnya dan terus berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang pelan. Tiba-tiba Tante Solik menengadahkan kepalanya dan melihatku. Di tengah remang-remang cahaya lampu kamarnya yang cuma 10 watt itu, aku bisa melihat matanya yang begitu sayang, mulut yang sedikit terbuka, nafasnya yang hangat dan harum menderu di wajahku. "Makasih Dede, Tante benar-benar kaget tadi, makasih banget ya," ucapnya dengan masih menatapku bagaikan seorang istri pada suaminya. "Gak apa-apa kok Tante, aku juga kebetulan tadi belum tidur.
jawabku dengan terus mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Setelah aku merasa kalau Tante Solik sudah lebih tenang, aku pun dengan berat hati melepaskannya. Rasanya rugi banget melepaskannya, karena terus terang saja saat itu sudah timbul perasaan aneh dalam diriku. Saat aku benar-benar melepaskannya, barulah aku perhatikan dia. Tante Solik sangat cantik dengan baju tidurnya yang berwarna lembut. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, aku pun beranjak keluar dari kamar itu. Sebentar aku pun diam di balik pintu kamarnya dan merenung. Aku merasa betul-betul jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini ketika tadi aku begitu rapat dengan Tante Solik. Aku betul-betul iri sama Om Bito yang bebas untuk ngapain saja sama Tante Solik. Ya soalnya dia kan memang istrinya. Pada saat aku sedang galau dengan pikiranku itu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan Tante Solik tampak berdiri di depan pintu itu serta memanggilku dengan pelan. Jadi, aku pun berbalik dan aku sedikit tertegun. Tante Solik berdiri di depan pintu itu dengan pandangan sayu menatapku. Begitu cantik di mataku malam itu. Mukanya terlihat putih dan pipinya sedikit kemerah-merahan. Rambutnya yang agak panjang terurai. Semuanya terasa begitu indah dan alami di mataku, dan semakin menambah keinginanku. Ada apa Tante? Sahutku. Tante takut tidur sendiri, takut kalau nantinya ularnya datang lagi di saat kamu sudah tidur, ucapnya, dan selanjutnya diam sejenak serta menundukkan kepalanya. Kamu akan temani Tante malam ini, ucapnya seraya memandangku. Waduh, rasanya saat itu aku tak bisa berkata apa-apa. Aku seperti kejatuhan bulan saja. Bayangkan saja, Tante Solik yang sering aku hayalkan itu kini memintaku menemaninya. Boleh saja Tante, tapi kan tempat tidurnya cuma satu. Jadi gimana dong? Tanyaku mencoba memancing di air keruh. Mendengar pertanyaanku itu, Tante Solik hanya tersenyum dan selanjutnya berkata, pokoknya beres Dedi, kamu gak usah takut. Sambil berkata demikian, Tante Solik pun melemparkan senyuman manis kepadaku dan mengedipkan sebelah matanya. Akhirnya malam itu pun menjadi awal hubungan khususku dengan Tante Solik. Bahkan akhirnya aku jadi tahu kalau selama ini Tante Solik itu sangat berlebih diberikan kebahagiaan harta, tetapi untuk kebahagiaan batin sangat kekurangan. Debbie, panggil Tante Solik lembut. Ya Tante, jawabku. Kamu benar-benar lelaki yang hebat, ucap Tante Solik seraya tersenyum manis. Aku tersipu mendengar pujiannya itu. Lelaki yang hebat. Waduh, asik banget dia menjuluki aku begitu. Aku cuma menunduk saja ketika aku menaikkan pandanganku. Ternyata Tante Solik masih melihat kepadaku. Pandangannya agak lain dengan pandangan seperti yang biasanya aku lihat selama ini. Malam ini kamu akan Tante kasih hadiah sebagai tanda terima kasih dari Tante, karena kamu sudah menyelamatkan Tante dan bantu jagain rumah ini, ucapnya setengah berbisik. Hadiah apa Tante? Tanyaku penasaran. Dengan tersenyum, Tante Solik pun menjawab, apapun yang kamu mau akan Tante berikan, jawabnya dengan senyuman yang penuh misteri. Benarkah Tante? Tanyaku memastikan. Dengan syarat kamu harus janji tidak cerita pada siapapun, termasuk orang tua kamu. Dan juga itu mau nggak? Tanya Tante Solik. Tanpa berpikir lagi, aku pun langsung mengangguk. Akhirnya pengalaman merasakan surga dunia pun malam itu terjadi padaku. Sejak saat itu, Tante Solik tidak lagi pusing kalau suaminya tidak pulang-pulang dari luar kota. Bahkan Tante Solik lebih senang kalau suaminya itu sering dan lama di luar kota, karena dia bisa lebih leluasa denganku. Akan tetapi, karena kurang hati-hatian kami berdua, Tante Solik pun halimun. Untunglah Om Bito tidak curiga, karena setiap Om Bito itu ada di rumah. Tante Solik selalu minta jatahnya, sehingga Om Bito yakin kalau istrinya itu tidak pernah macam-macam di luaran. Memang tidak macam-macam di luaran, tetapi macam-macam di rumahnya sendiri denganku.
Demikianlah kisah indah yang aku alami dengan Tante Solip yang sering ditinggal keluar kota Om Vito.